Film Godzilla vs Kong akhirnya tayang di bioskop Indonesia pada 24 Maret 2021 kemarin. Bagi kamu yang belum sempat menonton, segeralah tonton di bioskop karena di video ini berisi spoiler alert buat kalian yang belum menonton. Tanpa basa-basi lagi, inilah review Godzilla vs Kong. Fight of the Century adalah deskripsi yang pas untuk menggambarkan film terbaru dari semesta sinema Monsterverse ini. Godzilla vs Kong kembali mempertemukan dua monster penguasa yang kita sebut sebagai Alpha, yaitu Godzilla dan Kong. Dan di film ini menjawab keinginan penonton untuk pertarungan yang tanpa basa-basi secara tegas menentukan siapa yang terkuat di antara keduanya. Terakhir kali keduanya bertemu, itu terjadi 59 tahun yang lalu lewat film berjudul King Kong vs Godzilla, diproduksi oleh salah satu studio Tokusatsu ternama di Jepang, yaitu Toho Studios. King Kong vs Godzilla berakhir dengan kemenangan sang kadal raksasa atas si penguasa Skull Island, yaitu Kong. Nah, bagaimana dengan Godzilla vs Kong? Rangkuman cerita film dimulai, ada opening creditnya ternyata yang akan mengingatkan kalian soal pertempuran Kong, Godzilla, dan para kaiju lainnya dalam film-film sebelumnya. Penonton akan disajikan dengan bracket pertandingan hingga final antara Godzilla vs Kong. Film ini mengambil latar 5 tahun setelah Godzilla, King of the Monster, yang berlangsung pada tahun 2019 dan 50 tahun setelah Kong Skull Island yang berlangsung pada 1973. Godzilla vs Kong dibuka dengan serbuan ke sebuah perusahaan teknologi bernama Apex Cybernetics. Tidak ada asap, tidak ada api. Tiba-tiba Godzilla menyerang perusahaan itu dengan membabi buta, membuat banyak orang tewas di dalam prosesnya. Mereka yang berhasil bertahan hidup khawatir Godzilla sesungguhnya bukan mengincar Apex, tetapi menghancurkan umat manusia. Godzilla masih dilihat sebagai ancaman, bukan kawan seperjuangan. Andrews yang diperankan oleh Rebecca Hall beserta tim menyembunyikan Kong di suatu ekosistem buatan guna melindungi dari serangan Godzilla. Dr. Andrews ini mempunyai putri angkat bernama Jia yang diperankan oleh Kyle Hotel, seorang penduduk asli Skull Island yang menjadi yatim piatu pasca bencana alam merenggut nyawa orang tuanya. Lalu timbul ikatan batin antara Kong dan Jia yang memungkinkan berkomunikasi dengan sang monster. Nasib Kong berbeda dibanding terakhir kali kita melihatnya pada Kong Skull Island yang dirilis pada tahun 2017. Ia lebih jinak, tunduk kepada Jia. Menurut Monarch, organisasi yang menemukannya di Skull Island, Kong bisa menjadi harapan umat manusia ketika perang monster kembali terjadi. Lagi pula, hukum alam hanya mengenal satu alpha, bukan dua. Benar saja, ketika Apex dan Monarch sepakat untuk menjadikan Kong sebagai pertahanan manusia yang baru, Godzilla pun menyerang. Akhirnya, lonceng pertarungan kedua Alpha pun dibunyikan. Plot cerita tidak berlebihan untuk kembali menegaskan bahwa pertarungan kedua Alpha ini adalah jualan utama di film ini. Cerita adalah hal sampingan yang tidak akan memberikan kesan membekas usai kedua monster berhenti bertarung. Dan ini bukan Batman vs Superman Dawn of Justice, di mana pertarungan kedua tokoh utamanya berdasarkan pada sebuah tragedi dan perbedaan cara pandang. Secara plot, film ini dengan mulus menjembatani segala hal yang telah dibangun pada 3 film sebelumnya, yaitu Godzilla, Kong Skull Island, serta Godzilla King of the Monster. Namun sama seperti ketiganya, kisahnya relatif ringan. Para manusia di sini tak lebih dari sekedar tempelan yang mengambil tindakan-tindakan di luar akal sehat untuk membantu kisahnya maju. Jika ingin sedikit hiperbolis, kisah pertandingan catur antara Dewa Kipas dan GM Irene Karisma tempo hari memiliki latar yang lebih dramatis dibanding Godzilla vs Kong. Namun sejak dulu mayoritas film-film dari genre kaiju atau monster memang selalu menjadikan pertarungan antara monster sebagai sajian utama. Meski ceritanya relatif lemah, hal ini terbaharkan dengan 2 hal. Pertama, karakterisasi Kong yang lebih baik. Kong bisa dikatakan sebagai hatinya film ini. Pertarungan dengan Godzilla diperlihatkan dari sudut pandangnya. Sebuah langkah yang patut diapresiasi mengingat Kong hanya memiliki modal 1 film saja sebagai latar belakangnya, sementara Godzilla memiliki 2 film. Sinematografi. Pertarungan keduanya luar biasa, menghentak, badass, dan memiliki skala yang menyamai Godzilla King of the Monster. Adalah sebuah kepuasan tersendiri melihat kedua alpha saling beradu bertukar-tukar mentah hingga keduanya babak belur. Diiringi musik yang bombastis, segala macam metode pertarungan dikerahkan, baik tangan kosong maupun memakai senjata, termasuk Atomic Breath milik Godzilla.
Meski menyajikan pertempuran antar raksasa, kameranya bergerak dinamis, ditambah beberapa penempatan unik, misalnya saat kamera ditaruh di kokpit pesawat yang sedang lepas landas, sementara di belakangnya Kong nampak bereaksi memberikan kesan imersif, seolah penonton berada di tengah medan pertempuran. Godzilla vs Kong juga mampu menangani preferensi penonton mengenai latar waktu. Ada yang menyukai siang hari karena semua detail pertarungan terlihat, ada pula yang memilih malam gelap demi kesan apokaliptik. Film ini memiliki keduanya, bahkan klimaksnya berlangsung di kedua latar waktu. Namun momen puncaknya berakhir prematur dan sedikit anti klimaks. Seperti yang diharapkan, perkelahian Titan adalah bagian terbaik dari Godzilla vs Kong. Apalagi bagian ketika satu monster raksasa menghantam wajah monster raksasa lainnya yang sangat impresif. Sayangnya film-film monster ini tampaknya secara konsisten kurang dalam momen dengan karakter manusianya, dan Godzilla vs Kong menjadi korban dari masalah yang sama. Pertemuan antara monster fiksi Jepang dan Kong ini memainkan peran besar dalam kelanjutan Monsterverse. Masa depan Monsterverse tampaknya bakal ditentukan dari performa Godzilla vs Kong. Jika film ini mendapatkan keuntungan yang lebih dari Godzilla King of the Monsters, tentu saja akan membuka kemungkinan hadirnya berbagai film seputar kaiju lainnya. Oh ya, di akhir film ini nggak ada post credit scene, jadi buat kalian yang nungguin kejutan film Monsterverse, tungguin aja informasi dari Warner Bros dan Legendary Pictures. Dan saya menganjurkan untuk menonton film Godzilla vs Kong di layar besar demi pengalaman menonton yang luar biasa, dengan catatan patuhi protokol kesehatan saat nonton filmnya. Namun jika kalian masih khawatir nonton film di bioskop dengan orang-orang tak dikenal, bisa juga booking satu studio untuk keluarga, teman, atau pasangan. Pilihan lain, kalian juga bisa nunggu filmnya jika tayang di HBO Go nanti. Setelah nonton film ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah pertempuran sudah sesuai ekspektasi? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Like jika kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.